Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 3 SD, tema 2. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu bisa memperhatikan gambar. Di gambar tersebut ada Edo, Siti, Beni, dan Dayu. Anak ibu bisa amati mereka lagi membaca. Apa yang dibacanya? Mari kita pelajari. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu dongeng. Masih ingat kan anak ibu dongeng itu apa? Dongeng itu sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Lanjut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Judul dongeng yang mereka baca adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Itulah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Sumber yaitu Rumah Dongeng. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Tugas 1. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Berarti untuk tugas 1 itu ada 2 tugas ya. Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur.
Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, simak dialog di bawah ini. Nah, di dialog di bawah ini nanti ada Benny, kemudian ayah Benny. Ada Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Nah, itu kata Benny ya. Kemudian dijawab oleh ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Kata Benny. Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong, kata ayah Benny. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kata Benny. Kemudian dijawab oleh ayahnya, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Kata Benny. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi itulah percakapan antara Benny dan ayahnya. Yaitu mengenai orang yang selalu bersyukur, yaitu orang yang rendah hati. Kebalikannya, kalau orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu kita merawat tumbuhan tersebut dengan baik. Tumbuhan itu diberi pupuk, air, dan sinar matahari dan cukup. Nah, lalu bagaimana dengan hewan? Bagaimana kita berterima kasih kepada hewan? Yaitu menyayangi hewan tersebut, kemudian memberi makan, minum, dan tidak menyiksa hewan tersebut. Nah, tugas 2. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? 3. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, berarti pada tugas 2 itu ada 3 soal yang akan anak ibu jawab. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih ringan. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini.
Nah, anak ibu bisa perhatikan itu gambar nomor 1, badan kita berdiri tegak, kemudian kepalkan kedua dan letakkan di pinggang. Nah, setelah itu putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Kemudian putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan ya. Nah, lalu putarlah badan ke kanan bawah, kemudian putarlah badan ke kiri bawah. Yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, anak ibu, itulah kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Bisa anak ibu praktekkan ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada materi untuk kelas 3 SD. Tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran yang kedua. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.